Sue Wanyun setuju sepenuh hati. Katanya, kalung ini diberi nama, dikelilingi bintang. Sangat cocok. Lalu ia berseru kaget, tunggu, apa katamu? Kalung ini buatanmu sendiri? Ya. Zhao Chen mengangguk, menatap Lin Sue dengan senyum penuh kasih sayang. Aku membuatnya sendiri. Ini satu-satunya di dunia. Wajah cantik Lin Sue memerah, penuh kejutan dan kegembiraan. Ia tampak seperti apel merah yang baru matang, lembut dan cantik. Hatinya dipenuhi kebahagiaan pada saat itu. Dia tidak pernah menyangka Zhao Chen akan begitu romantis, membuatkan kalung untuknya dengan tangannya sendiri. Dan kalung itu begitu cantik dan menawan. Lin Sue merasa saat ini adalah orang paling bahagia di dunia. Tatapannya ke arah Zhao Chen dipenuhi dengan cinta yang mendalam. Sue Wanyun tidak menyadari kondisi putrinya. Dia hanya ternganga dan berseru, kamu benar-benar melakukan ini sendiri? Bukan hanya dia, semua orang juga terkejut dengan ucapan santai Zhao Chen. Kalung ini sangat langka sehingga tak berlebihan jika disebut harta karun yang tak ternilai. Bahkan seorang desainer ulung pun tak mungkin bisa menciptakannya. Saya benar-benar membuatnya sendiri, kata Zhao Chen. Ini hadiah ulang tahun untuk Lin Sue, jadi tentu saja harus buat tantangan untuk menunjukkan ketulusan saya. Kalau tidak percaya, silakan pergi ke Shufangzai di Jalan Antik dan tanyakan pada pemiliknya, Cheng Yunlong. Kalung, bintang-bintang yang mengelilingi bulan, dibuat di bengkel mereka. Melihatnya menjelaskannya dengan jelas, Sue Wanyun tidak lagi meragukannya dan berseru dengan takjub, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ini. Sementara itu, dia berpikir dalam hati, karena Zhao Chen punya keterampilan seperti itu, bisakah dia memintanya membuat perhiasan yang sangat indah di masa mendatang? Beberapa orang lain sependapat dengan Sue Wanyun. Beberapa bahkan berpikir, paling-paling, kita akan memberi anak bermarga Zhao ini kompensasi atas usahanya. Dilihat dari penampilannya, seharusnya tidak terlalu mahal. Mungkin beberapa puluh juta dolar saja sudah cukup untuk membuatnya berterima kasih. Ye Feng sudah bangkit dari tanah. Ia mendengar kata-kata Zhao Chen dengan jelas. Awalnya, ia merasa malu dan marah. Tetapi kini ia punya ide baru karena Zhao Chen membuat kalung ini sendiri. Pasti harganya tidak mahal. Kalung berlian pemberianku, meskipun tidak seindah itu, setidaknya lebih berharga. Ye Feng segera merasa jauh lebih baik. Tidak suka dengan sikap pamer Zhao Chen, ia mencibir. Aku benar-benar tidak menyangka kau punya kemampuan seperti itu, Zhao. Sepertinya nanti kalau uangmu habis, kau bisa mendirikan kios di pinggir jalan dan mencari nafkah dengan membuat perhiasan untuk orang lain. Aku hanya tidak tahu berapa harga jual perhiasanmu. Kalau tidak bernilai tinggi, seindah apapun, itu tidak berarti apa-apa. Mendengar ini, mata Chang Yun dan ketiga orang lainnya berbinar. Seperti Ye Feng, mereka tidak ingin Zhao Chen mencuri semua pusat perhatian. Jadi mereka tentu tidak bisa membiarkan kesempatan menyerang Zhao Chen ini berlalu begitu saja. Seketika, mereka semua angkat bicara. Kau benar, saudara Zhao, keahlianmu memang cukup bagus untuk mendirikan kios di pinggir jalan. Kalung ini cukup cantik, harganya mungkin sekitar 100 yuan, kan? Mungkin harganya beberapa ribu dolar, tapi tetap saja tidak sebanding dengan jam tangan Cartier Ballon Bleu yang kuberikan padamu. Lin Sue langsung kesal. Yang paling ia benci saat ini adalah orang-orang yang menjelek-jelekan Zhao Chen. Namun, sebelum ia sempat membantah, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berseru. Tidak, kalian semua salah. Kalung, bintang mengelilingi bulan, ini tak ternilai harganya. Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita kaya sedang menatap ponselnya. Berkata, kalau tidak percaya, cari saja sendiri di internet. Kalung, bintang mengelilingi bulan, ini sudah jadi sensasi di internet. Banyak penilai perhiasan memujinya, mengatakan bahwa kalung ini adalah hadiah dari para dewa, roh terindah di dunia. Banyak kolektor juga telah menawar harganya. Harga saat ini sudah digelembungkan hingga sebesar ini. Wanita itu mengangkat kepalanya dan mengangkat 4 jari. Apa maksudmu? 40.000? Ini semua anugerah dari para dewa. Bagaimana mungkin hanya 40.000? Mungkinkah 400.000? Tidak mungkin 4 juta, kan? Orang-orang mulai berspekulasi karena penasaran. Wanita kaya itu menggelengkan kepala dan berkata dengan penuh semangat, kalian semua salah, tebakan kalian salah, harganya 40 juta. Kalung ini sekarang ditawarkan dengan harga selangit, 40 juta, oleh banyak kolektor. Apa? 40 juta? Ya Tuhan, kalung ini mahal sekali. Kerumunan itu menjadi gempar, dan Ye Feng, Chang Yun, serta keempat orang lainnya yang baru saja berbicara dengan nada sarkastis langsung tersipu. Itu tamparan yang cukup cepat di wajah, bukan? Ini belum berakhir, lanjut wanita kaya itu. Ada cukup banyak perusahaan perhiasan yang ingin mempekerjakan Xiao Zhao untuk mendesain dan membuat perhiasan bagi mereka, dan beberapa bahkan bersedia membayar ratusan juta atau bahkan jutaan untuk biaya produksi. Biaya produksi ratusan juta? Orang-orang yang tadinya mengira memberi Zhao Chen puluhan juta dolar akan membuatnya berterima kasih, langsung menundukkan kepala, diam-diam lega karena mereka tidak mengatakannya keras-keras.
Kalau tidak, mereka akan kehilangan muka besar. Lin Sui terkejut dan buru-buru mencoba mengembalikan kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan kepada Zhao Chen. Kalung ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu harus mengambilnya kembali. Zhao Chen menggelengkan kepala dan tersenyum. Lalu berkata, di hatiku, kaulah yang paling berharga. Jangankan kalung, bahkan jika kau benar-benar menginginkan bintang dan bulan, aku akan melakukan segalanya untuk mewujudkan keinginanmu. Kata-kata manis ini hampir membuat Lin Sui pingsan karena bahagia. Wu yang diam-diam mengaguminya. Aku tidak menyangka kakak ketiga begitu pandai merayu. Pantas saja dia berhasil memikat Lin Sui. Adapun yang lain, mereka sangat terkejut dengan tindakan berlebihan Zhao Chen. Kau benar-benar menggunakan harta tak ternilai senilai puluhan juta untuk menjemput gadis-gadis? Apakah ini benar-benar diperlukan? Zhao Chen mengambil kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan dan secara pribadi memakaikannya pada Lin Sui. Kali ini, Lin Sui tidak menolak. Kalung indah itu tidak menutupi kecantikan Lin Sui. Justru mempertegas pesonanya. Sudah secantik peri, ia kini semakin bersinar, luar biasa cantiknya, dan hampir terlalu memukau untuk dipandang langsung. Dalam sekejap, semua orang, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, terpikat oleh pesona Lin Sui. Banyak orang menciptakan frasa-frasa indah seperti anggun seperti angsa yang terkejut, luwes seperti naga yang berenang, berseri-seri seperti krisan musim gugur, mekar seperti pinus musim semi. Harus diakui, deskripsi Cao Zi tentang kecantikan sang dewi dalam Ode to the Goddess of the Low River terasa sangat tepat untuk Lin Sui. Pada saat ini, Lin Sui adalah seorang peri, seorang dewi, seorang elf, seorang malaikat. Zhao Chen menatapnya sambil tersenyum, matanya penuh kasih sayang. Adegan itu begitu manis hingga hampir memuakkan. Sambil disuapi makanan anjing, orang-orang tak kuasa menahan diri untuk berseru, pasangan yang sempurna. Tentu saja, beberapa orang sangat tidak senang dengan hal ini, seperti Ye Feng, Chang Yun, dan 4 orang lainnya yang menaruh minat pada Lin Sui. Mereka sudah menjadi pelamar Lin Sui, dan kini, melihat kecantikannya yang memukau, rasa posesif mereka memuncak. Mereka dipenuhi amarah atas perilaku mesra Lin Sui dan Zhao Chen Xiu. Wajah mereka yang dulu tampan kini berubah murka, menyerupai iblis yang mengerikan. Ye Feng mengepalkan tangannya, gemetar karena marah, berharap dia bisa bergegas dan memukul Zhao Chen serta membawa Lin Sui pergi. Tepat saat akal sehatnya hampir termakan amarah, sebuah tangan diletakkan di bahunya, dan sebuah suara tenang terdengar, "Nak, jangan impulsif, kamu masih punya kesempatan." Ye Feng menoleh ke arah ayahnya dan bertanya dengan heran. Mereka sudah memamerkan kemesraan mereka di depan umum. Apa kesempatanku? Tuan Ye berbisik. Hanya karena Lin Sui menyukai anak ini, bukan berarti Tuan dan Nyonya Lin juga menyukainya. Kalau mereka keberatan, seberapa besar cinta Lin Sui padanya tidak akan berpengaruh. Ye Feng mengangguk, setuju dengan ayahnya, tetapi segera mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana mungkin Paman Lin dan Bibi Sui tidak menyukai anak ini? Dia sangat murah hati. Dia memberi Lin Sui hadiah ulang tahun senilai jutaan. Bibir Tuan Ye melengkung membentuk senyum saat ia perlahan berkata, pertama-tama, suka atau tidaknya seseorang terhadap seseorang tidak ditentukan oleh harga hadiah. Kedua, harga-harga di internet semuanya digelembungkan. Tidak ada yang tahu berapa harga kalung ini nantinya. Lagi pula, sebagus apapun kalung ini hanya untuk Lin Sui. Kami juga sudah menyiapkan beberapa hadiah lain untuk Presiden Lin dan yang lainnya. Kirim hadiahnya sekarang. Dengan begini, di satu sisi, kau bisa memenangkan hati Presiden Lin dan keluarganya, mencapai tujuanmu secara tidak langsung. Di sisi lain, kau juga bisa mengungguli anak ini. Kita sudah memberikan hadiah kepada keluarga Lin Sui, tapi dia tidak melakukannya, yang akan langsung menunjukkan kurangnya sopan santunnya. Apalagi dia memberi Lin Sui harta yang begitu berharga, tapi tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada keluarga Lin Sui. Sulit untuk tidak menimbulkan rasa dendam. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Meskipun berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, ayah Ye tidak membiarkan amarah mengaburkan penilaiannya seperti yang dilakukan Ye Feng. Sebaliknya, ia langsung memikirkan cara untuk membalas dendam. Setelah memikirkannya, Ye Feng menyadari bahwa bahkan jika pengaturan ayahnya tidak memungkinkan dia berhasil merayu Lin Sui, itu tetap akan menimbulkan masalah bagi Zhao Chen dan merusak rencananya. Memikirkan hal ini, rasa tidak senang Ye Feng mereda lebih dari setengahnya. Menatap Zhao Chen yang sedang menatap Lin Sui dengan penuh kasih sayang, ia mencibir dalam hati menunjukkan kasih sayang. Ya? Kita lihat saja nanti. Apa kau masih bisa melakukannya? Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengambil kotak hadiah dari ibunya dan melangkah menuju Lin Sui. Tindakan ini membuat semua orang kecuali keluarga Ye benar-benar bingung. Ye Feng, apa yang akan kau lakukan? Lin Sui mengerutkan kening, secara naluriah menoleh ke samping untuk melindungi Zhao Chen di belakangnya. Takut Ye Feng akan melakukan sesuatu yang merugikannya. Melihat ini, Ye Feng merasakan gelombang kebencian, tetapi ia menahannya dengan baik dan tidak menunjukkannya. Sebaliknya, ia memaksakan senyum dan berkata kepada Sui Wanyun, Bibi Sui,
Hari ini adalah hari ulang tahun Lin Sui, yang juga merupakan hari penderitaanmu. Jadi, selain kalung berlian untuk Lin Sui, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Sambil berbicara, ia menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada Sue Wanyun. Lalu, ia berkata kepada Lin Liqiang, Paman Lin, terima kasih telah menghadirkan Lin Sui yang bak peri ke dunia ini. Aku juga punya hadiah untukmu. Lin Liqiang secara naluriah ingin menolak, tetapi ayahnya tiba-tiba berkata, Tuan Lin, Nyonya Lin, ini tanda kasih sayang anak kita. Tolong jangan menolaknya, nanti Anda menyakiti perasaannya. Melihat ayahnya berkata demikian, Lin Liqiang tak kuasa menolak lagi. Setelah bertukar pandang dengan Sue Wanyun, ia mengangguk dan berkata, karena ini niat baik anak ini, maka kami akan menerimanya. Ye Feng, terima kasih. Sama-sama. Ye Feng menampilkan penampilan yang luar biasa, bersikap sangat sopan saat itu, lalu berkata sambil tersenyum, kedua hadiah ini, meskipun tidak terlalu berharga, merupakan tanda terima kasihku. Kuharap Paman Lin dan Bibi Sue menyukainya. Tuan Ye lalu berkata, Tuan Lin, Nyonya Lin, silakan buka dan lihatlah. Kedua hadiah ini saat ini adalah yang paling dicari dan paling sulit didapatkan di Rongcheng. Saya yakin Anda tidak akan kecewa setelah melihatnya. Oh, Lin Liqiang langsung tertarik, membuka kotak hadiah, dan mengeluarkan kotak kayu kecil dan botol porselen kecil. Sue Wanyun juga membuka kotak hadiahnya, yang berisi dua barang yang sama, kecuali botol porselen kecilnya sedikit berbeda warna dan bentuknya. Ketika Zhao Chen melihat isi kedua kotak hadiah itu, dia tak dapat menahan diri untuk berseru, Ye Feng meliriknya dan berpikir, aku tidak menyangka anak ini punya selera sebaik itu. Pada saat yang sama, Lin Liqiang sudah mengeluarkan kotak dan botol porselen itu. Setelah melihat kata-kata yang tertulis di sana, ia terkejut, ini dupa penenang dan pil peningkat stamina. Sue Wanyun berseru kaget, saya juga punya sekotak dupa penenang di sini, dan sebotol pil kecantikan. Mendengar kata-kata mereka, orang-orang di ruang tamu langsung meledak kegirangan. Semua orang tahu bahwa barang-barang yang sedang tren di Chengdu saat ini adalah dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina. Sayangnya, ketiga barang ini memang selalu relatif langka. Bahkan dengan ekspansi produksi baru-baru ini, persediaannya masih terbatas dan sangat langka. Berapapun uang yang Anda miliki, Anda mungkin tidak akan mampu membelinya. Anda harus pergi ke Bai Chao Tang secara langsung untuk mendapatkan nomor antrean. Sebelumnya, Lin Liqiang dan Sue Wanyun juga pergi ke Bai Chao Tang untuk mendapatkan nomor. Namun, nomor mereka sudah beberapa bulan lebih awal, yang membuat mereka sangat kecewa. Tak disangka, mereka mendapatkan apa yang mereka impikan hari ini. Melihat ekspresi gembira di wajah Lin Liqiang dan Sue Wanyun, Ye Feng langsung merasa lega. Ia sempat khawatir pihak lain mungkin tidak peduli dengan dupa penenang, pil kecantikan, atau pil peningkat stamina. Kini, kekhawatiran itu tampaknya tidak perlu. Saat itu, seseorang di dekatnya berkata dengan nada iri, barang-barang yang paling sulit dibeli di Rongcheng saat ini adalah dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina. Dulu, barang-barang ini dijual di pasar gelap dengan harga puluhan kali lipat, tetapi dengan Fang Yi dan dinas terkait yang semakin gencar menindak, tidak ada yang berani menjual produk kesehatan ini dengan harga tinggi di pasar gelap lagi. Barang-barang ini benar-benar tak ternilai harganya. Ye Feng, di mana kamu mendapatkan ini? Apa kamu punya koneksi? Ye Feng diam-diam mengacungkan jempol pada orang yang berbicara. Kata-kata ini datang di saat yang tepat, bahkan lebih baik daripada apa yang bisa dilakukan oleh para penipu profesional. Ye Feng membanggakan, sulit dibeli, tapi itu untuk orang biasa. Semua orang tahu bahwa meskipun ketiga produk kesehatan ini dijual oleh Bai Chao Tang, produsen aslinya adalah orang lain. Kebetulan saya kenal produsennya, dan kami bahkan sahabat. Ketika saya bertanya, tentu saja dia tidak menolak, dan dia bahkan tidak meminta bayaran, dia memberikannya secara gratis. Mendengar ini, Zhao Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Ye Feng, kamu benar-benar membual tanpa berpikir. Kamu tahu nggak kalau aku yang bikin ketiga benda ini? Zhao Chen benar-benar penasaran dengan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Ye Feng saat mengetahui kebenarannya. Ini akan menjadi sangat menarik, bukan? Ye Feng memperhatikan ekspresi aneh Zhao Chen saat dia mencoba menahan tawa, tetapi dia jelas salah paham dan mengira Zhao Chen terkejut dengan tiga produk kesehatan yang telah dikeluarkannya. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum puas. Ia berpikir, Zhao, dasar bodoh. Hadiah yang kuberikan pada Lin Sui mungkin tidak sebagus punyamu, tapi aku sudah menyiapkan hadiah untuk orang tua dan kerabat Lin Sui. Dan itu adalah produk kesehatan paling populer dan paling populer di Rongcheng saat ini. HMPH, mari kita lihat apa yang bisa kau tawarkan untuk bersaing denganku. Yang lainnya, yang tidak menyadari kebenarannya, semuanya terkejut oleh kata-kata Ye Feng. Apa? Pencipta dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat vitalitas ternyata sahabat Ye Feng? Tidak heran dia bisa mendapatkan ketiga suplemen kesehatan itu. Xiao Ye, bisakah kau ambilkan aku sebotol pil peningkat stamina juga? Harganya bisa dinegosiasikan?
Aku bahkan bisa mematok harga 20 atau 30 kali lipat. Ye Feng, bisakah kau juga mengambilkan sebotol elisir kecantikan untukku? Setengah botol pun tidak masalah. Aku janji tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mula-mula orang-orang berseru dengan takjub, tetapi tak lama kemudian mereka pun berkerumun. Ingin mendapatkan dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat kejantanan pria dari Ye Feng. Ekspresi puas Ye Feng langsung membeku. Sejujurnya, ia tidak tahu siapa pembuat ketiga suplemen kesehatan itu. Kalau tidak, ia tidak akan menyombongkan diri bahwa ia bersahabat dengan produsennya. Ketiga suplemen ini sebenarnya diperoleh ayahnya melalui koneksi dan teman-temannya. Sebuah upaya besar yang ia lakukan. Ia sendiri tidak sanggup menggunakannya, jadi ia memberikannya sebagai hadiah. Oleh karena itu, Ye Feng tidak bisa memperoleh dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina pria, tidak peduli berapa banyak uang yang dikeluarkannya. Dia hanya bisa terus berbohong paman dan bibi. Bukannya aku tidak mau membantu, tapi sahabatku bilang kalau penjualan produk kesehatan ini sangat terbatas, dan dia tidak punya stok berlebih. Jadi, dia hanya bisa membantuku kali ini. Kalau aku mau beli obat-obatan ini lagi nanti, aku harus melakukan seperti yang kalian lakukan, yaitu mengambil nomor antrean. Orang-orang kecewa, tetapi mereka tidak mengganggu Ye Feng lebih jauh. Ye Feng menghela napas lega, berpikir dalam hati, hampir saja. Aku hampir ketahuan. Aku harus berhati-hati saat pamer nanti, atau aku akan terlihat bodoh. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan berjalan ke arah kakek Lin Sui, Lin Liangze, lalu berkata dengan hormat, "Kakek Lin, ku dengar kakek Lin menyukai kaligrafi. Jadi aku secara khusus meminta seseorang untuk membawakanku sebuah karya kaligrafi dari seorang kaligrafer terkenal." Lin Liangze berusia 70 tahun ini, tetapi kesehatannya baik dan semangatnya kuat. Ia tidak memiliki hobi lain selain kaligrafi dan melukis. Harus dikatakan bahwa Ye Feng dan timnya benar-benar menyelidiki situasi keluarga Lin dengan sangat menyeluruh. Lin Liangze sedang duduk di kursi besar sambil minum teh ketika mendengar kata-kata Ye Feng. Matanya berbinar dan ia bertanya dengan penuh semangat, "Oh, ada hadiah untukku juga? Kira-kira mahakarya master mana yang kau undang? He Junwoo, Wei Chengyu, atau Wang Ze?" Orang-orang yang disebutkannya termasuk di antara para master kaligrafi paling berbakat di Tiongkok saat ini. Ye Feng tiba-tiba merasa malu. Kaligrafi yang diberikannya bukan berasal dari salah satu master yang disebutkan Lin Liangze, karena karya-karya master tersebut terlalu mahal. Namun pada titik ini, betapapun canggungnya, Anda harus mengertakkan gigi dan bertahan. Setelah terbatuk, Ye Feng berkata, "Kaligrafiku ini adalah karya master Lan Wenbin." Lin Liangze jelas kecewa Lan Wenbin, dia kaligrafer yang lumayan, tapi masih agak jauh dari kata master. Melihat ekspresi malu Ye Feng, dia menambahkan, "Namun, kamu sudah sangat baik hati karena mau memberiku hadiah juga, terima kasih." Meskipun ia menerima kaligrafi dari Ye Feng, Lin Liangze bahkan tidak tertarik untuk membukanya dan melihatnya. Ia menyerahkannya langsung kepada Sue Wanyun dan memintanya untuk menyimpannya di ruang kerja. Segera setelah itu, Ye Feng memberikan hadiah kepada keluarga besar dan kerabat Lin Sue. Hadiah-hadiah ini, tentu saja, tidak sebanding dengan hadiah-hadiah sebelumnya, tetapi tetap saja sangat berharga. Setelah semua orang menolak dengan sopan, mereka semua menerimanya. Setelah menyerahkan hadiah, Ye Feng menghela napas lega. Meskipun banyak lika-liku di sepanjang jalan, tidak ada yang salah pada akhirnya. Dan dilihat dari hasilnya, kerabat Lin Sue tampak cukup puas dengannya. Strategi memutar mungkin benar-benar berhasil. Melihat ekspresi puas Ye Feng, Wu Yan menggertakkan giginya dengan kebencian dan berbisik, anak itu benar-benar licik. Dia bahkan menyiapkan hadiah untuk kerabat Lin Sue. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sepertinya kakak ketiga hanya menyiapkan satu hadiah, kan? Begitu selesai bicara, Ye Feng berkata kepada Zhao Chen, "Zhao Chen, hadiah apa yang sudah kau persiapkan untuk semua orang?" "Aduh, kau tidak hanya menyiapkan hadiah untuk Lin Sue, kan? Jelas, orang ini sengaja mencoba menimbulkan masalah. Siapa sih yang tega menyiapkan hadiah untuk keluarga orang yang berulang tahun tanpa alasan?" Zhao Chen tahu betul apa yang sedang dia rencanakan. "Kau pikir kau bisa pamer dengan menginjakku? Baiklah, jangan salahkan aku karena menamparmu." Setelah terkekeh, Zhao Chen berkata, "Kebetulan sekali, aku juga sudah menyiapkan dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina untuk diberikan kepada semua orang hari ini. Bedanya, aku akan memberikan satu untuk semua yang hadir hari ini, bukan hanya Paman Lin dan Bibi Sue. Aku juga sudah menyiapkan sebuah kaligrafi untuk diberikan kepada kakek Lin. Dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat kejantanan pria, benarkah? Sulitkah untuk mendapatkannya? Hehe, percaya atau tidak, aku bisa menggunakan benda ini untuk menguburmu hidup-hidup." Ye Feng jelas tidak mempercayai kata-kata Zhao Chen, menganggapnya hanya bualan belaka, dan mencibir, "Satu dupa penenang, satu pil penambah kecantikan, dan satu pil peningkat stamina untuk setiap orang?
Bualanmu terlalu keterlaluan. Seberapa keterlaluan? Zhao Chen melihat sekeliling, menghitung jumlah orang secara kasar, lalu berkata, hanya ada 40 atau 50 orang di sini. Jika setiap orang mendapat satu, itu hanya 40 atau 50 set. Apa yang keterlaluan? Dulu, memproduksi begitu banyak dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina sekaligus bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, dulu Zhao Chen hanya bisa memproduksi beberapa lusin kotak dupa penenang sekaligus. Namun kini, dengan adanya pabrik farmasi, segalanya berbeda. Produksi hariannya mencapai lebih dari 1000 kotak, tetapi karena permintaan jauh melebihi produksi, kekurangan pasokan masih belum teratasi. Ye Feng mencibir berulang kali, kau benar-benar jadi sombong sekarang setelah kukatakan kau gendut? Baiklah, kalau begitu cepat keluarkan 40 atau 50 set dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina. Zhao Chen mengangguk, saya akan menelepon dan meminta seseorang mengantarkannya segera. Ia mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Fang Yi, memberikan alamatnya, lalu memerintahkan suruh seseorang mengirim 50. Tidak, 100 set dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina ke tempat ini segera. Fang Yi langsung setuju, baiklah, saya akan mengantarkannya sendiri. Lebih cepat lebih baik, instruksi Zhao Chen. Dimengerti, jawab Fang Yi. Ye Feng tidak tahu siapa yang ditelepon Zhao Chen, tapi ia merasa geli dan mengejek, berpura-pura menjadi orang lain. Kau pikir bisa memanggil ratusan dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina hanya dengan satu panggilan telepon? Lelucon. Apa kau pikir semua ini milik keluargamu? Kali ini dia benar. Dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina memang bisnis Zhao Chen. Zhao Chen tersenyum dan tidak membantahnya. Namun, kata-kata Ye Feng disetujui banyak orang. Semua orang mengira Zhao Chen sedang membual. Lagi pula, sejak diperkenalkannya dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat vitalitas pria, tak seorang pun pernah bisa membeli 2 atau 3 set sekaligus, apalagi ratusan. Kau tidak mencoba membeli obat palsu untuk menipu kami, kan? Kata Chang Yun sambil mencibir. Iya, Ye Feng, dan yang lainnya berada di pihak yang sama dalam hal menindak Zhao Chen. Zhao Chen menjawab, apakah itu palsu atau tidak? Anda akan tahu setelah Anda memverifikasinya. Ye Feng lalu bertanya, kapan kamu bisa mengirimkan 100 set dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina ini? Kamu tidak akan menunggu sampai pesta ulang tahun selesai dan semua orang sudah pulang sebelum kamu datang terlambat, kan? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak akan memakan waktu selama itu, paling lama setengah jam. Sikapnya yang percaya diri dan tenang membuat Ye Feng bingung, yang tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya kenapa dia tidak panik sama sekali, dan dia bahkan berjanji untuk tinggal selama setengah jam. Apa dia benar-benar punya koneksi untuk mendapatkan dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina? Tapi kalaupun dia punya koneksi, mustahil mendapatkan 100 set seperti itu. Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia, dan semakin sedikit dia bisa menemukan jawabannya. Lupakan saja, aku tidak mau memikirkannya lagi. Aku ingin melihat bagaimana dia membereskan kekacauan ini dalam waktu setengah jam. Setelah menjernihkan pikirannya sejenak dari pikiran-pikiran acak itu, Ye Feng berkata, bukankah kamu bilang kamu punya karya kaligrafi lain untuk diberikan kepada kakek Lin? Di mana? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kakek Lin bukan orang biasa. Beliau tidak hanya memiliki kemampuan apresiasi yang sangat tinggi, tetapi juga sangat ahli dalam kaligrafi. Jika kaligrafimu tidak bagus, jangan mempermalukan diri sendiri dengan memamerkannya. Terima kasih sudah diingatkan, kakak senior Ye Feng. Zhao Chen memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, aku tidak tahu sudah sampai di mana kemampuan kaligrafiku, tapi setidaknya jauh lebih baik daripada yang baru saja kau berikan. Wajah Ye Feng langsung muram, dan ia mencibir, kaligrafiku adalah karya Master Lan Wenbin. Di dunia kaligrafi saat ini, karyaku dianggap sebagai mahakarya kelas 1. Kaligrafi yang kau berikan padaku lebih bagus dari punyaku? Mungkinkah itu karya para master top seperti He Junwu atau Wei Chengyu? Mata Lin Liangze langsung berbinar. Zhao Chen menggelengkan kepalanya tidak. Ye Feng menghela napas lega dan berkata, selain para master top ini, aku sungguh tak bisa membayangkan siapapun yang bisa melampaui Master Lan Wenbin dalam kaligrafi. Mana kaligrafimu? Cepat tunjukkan pada kakek Lin untuk dinilai. Zhao Chen tersenyum dan bertanya kepada Lin Liangze, kakek Lin, apakah Anda punya pena, tinta, atau kertas di sini? Mendengar ini, semua orang terkejut. Lin Liangze bertanya dengan bingung, ya, kami butuh, tapi untuk apa Anda membutuhkan pena, tinta, dan kertas? Zhao Chen menjawab, tentu saja, aku akan menulis kaligrafi untukmu. Bukankah aku sudah bilang akan memberimu kaligrafi? Maksudmu kau akan menulis kaligrafi untukku sekarang juga? Lin Liangze ternganga kaget. Kaligrafi yang baru saja kau sebutkan, yang bahkan lebih bagus daripada karya Lan Wenbin,
Kau tulis sendiri? Benar sekali. Zhao Chen mengangguk. Ye Feng, yang berdiri di samping, tak kuasa menahan tawa Zhao Chen. Beraninya kau menyombongkan diri. Dulu kau membanggakan 100 set dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina. Lalu sekarang kau menyombongkan diri bahwa kaligrafimu melampaui Master Lan Wenbin. Apa kau tidak malu? Kau seharusnya tahu bahwa Master Lan Wenbin berlatih kaligrafi sejak usia muda, selama puluhan tahun, dan menguasai gaya-gaya dari banyak master sebelum mencapai tingkat keahliannya saat ini. Berapa usiamu? Sekalipun kau mulai berlatih kaligrafi sejak dalam kandungan, kau tetap tak mungkin melampaui Master Lan Wenbin. Menghadapi sarkasmenya, Zhao Chen tidak marah, tetapi hanya menjawab, beberapa hal tidak dapat dicapai melalui kerja keras. Anda harus bergantung pada bakat. Melihat kepercayaan dirinya, Lin Liangze menjadi tertarik dan segera membawanya ke ruang belajar. Orang-orang berbondong-bondong datang, ingin melihat apakah kaligrafi Zhao Chen benar-benar sebagus yang diklaimnya, bahkan melampaui kaligrafi para master terkenal. Setelah membentangkan kertas dan menghaluskan tinta, Zhao Chen memegang kuas dan diam-diam mengaktifkan teknik meminjam pikiran. Pengetahuan dan keterampilan kaligrafi dari studi lain-lain pada daun informasi langsung mengalir ke dalam tubuhnya. Lin Liangze menggelengkan kepalanya saat itu. Dilihat dari postur Zhao Chen saat menggiling tinta dan memegang kuas, dia dapat menyimpulkan bahwa meskipun Zhao Chen benar-benar tahu kaligrafi, tingkat keahliannya sangat terbatas. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal paling mendasar seperti menggiling tinta dan memegang kuas, seberapa tinggi tingkat keterampilan Anda? Sambil mendesah, Lin Liangze ingin menghentikan Zhao Chen mengotori ruang kerjanya. Namun, sebelum ia sempat mengucapkan kata-kata itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa aura yang terpancar dari Zhao Chen telah berubah. Mulut Lin Liangze menganga. Sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, ia melihat kuas Zhao Chen bergerak cepat, menulis dengan cepat di atas kertas putih. Dalam sekejap mata, 4 kata muncul di kertas tua tapi bersemangat. Karakter ini. Lin Liangze menatap keempat karakter di kertas itu, merasa seolah-olah mereka memancarkan cahaya terang, begitu terangnya hingga ia tidak dapat membuka mata dan ingin berlutut untuk menyembah. Sungguh menakjubkan. Pada saat itu, semua orang tercengang hingga terdiam oleh keempat karakter yang ditulis Zhao Chen. Entah Anda mengerti kaligrafi atau tidak, Anda bisa merasakan pesona luar biasa dari keempat karakter ini. Anda bisa merasakan aura memikat yang mereka pancarkan. Keempat karakter tersebut ditulis dengan luwes, memancarkan keindahan bahasa sepenuhnya. Seolah-olah telah menggabungkan esensi langit dan bumi, sehingga memiliki spiritualitas dan jiwa. Lebih dari satu orang percaya bahwa kaligrafi yang ditulis oleh Zhao Chen bukanlah benda mati, tetapi sebuah karya kaligrafi yang hidup. Di antara semua orang, Lin Liangze memiliki pemahaman kaligrafi terdalam, dan saat ini dialah yang paling mengagumi karya kaligrafi ini. Ia berjalan ke meja, memandangi 4 karakter, lalu berkata dengan suara gemetar, halus namun tak mencolok, sederhana namun tak kasar, tak agresif maupun kuat, lembut namun elegan. Inilah ranah kaligrafi tertinggi. Ranah tertinggi di atas sang maestro. Mendengar ini, alih-alih menimbulkan keributan, orang banyak itu mengangguk serempak. Mereka tidak mengerti kaligrafi dan biasanya tidak bisa mengapresiasi karya-karya kaligrafer terkenal. Namun, kini, melihat keempat karakter yang ditulis Zhao Chen ini, mereka semua bisa merasakan keindahan dan pesonanya. Kaligrafi ini bukan sekedar kaligrafi, ia juga memuat pemahaman Wu Peng tentang jalan surga dan segala sesuatu di alam. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan kaligrafi biasa? Lin Liangze mencondongkan tubuh di atas mejanya, dengan cermat mengamati keempat karakter dari awal hingga akhir. Setiap goresan dan karakter melekat dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, 20 menit telah berlalu. Lin Liangze akhirnya mengalihkan pandangannya dari keempat karakter itu, menggenggam tangan Zhao Chen erat-erat, dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih. Xiao Zhao, terima kasih untuk kaligrafi ini. Ini kaligrafi terbaik yang pernah kulihat seumur hidupku. Dengan ini, aku bisa mati tanpa penyesalan." Lin Sue kesal dan mengeluh, "Kakek, jangan bicara omong kosong. Kakek sehat walafiat dan pasti akan hidup sampai 100 tahun. Lin Liangze mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ya, aku salah bicara, Mulai sekarang, aku pasti akan seperti kaligrafi pemberian Xiao Zhao, yang berbunyi, masih bersemangat di usia tua, dan semakin lama semakin baik. Tepat pada saat itu, orang-orang seakan melihat secercah cahaya mekar dari kata-kata itu, melintas dalam sekejap. Orang-orang menganggapnya ilusi dan tidak menganggapnya serius. Tetapi Lin Liangze jelas merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhnya. Gelombang vitalitas. Energi yang kuat yang menunjukkan bahwa orang tua pun bisa tetap bersemangat. Lin Liangze menatap kaligrafi di atas meja dengan kaget, bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba aku merasa begitu bersemangat? Seolah-olah aku menjadi jauh lebih muda? Mungkinkah ini efek dari keempat karakter ini? Sungguh menakjubkan. Aku ingat sekarang,
Aku pernah membaca sesuatu seperti ini di beberapa buku kaligrafi para maestro sejati mengandung kekuatan langit dan bumi, memengaruhi orang-orang tanpa sadar. Mungkinkah ini yang sedang terjadi padaku sekarang? Terkejut, Lin Liangze menggenggam tangan Zhao Chen lagi, seolah memohon, "Zhao kecil, kamu harus sering-sering datang ke rumah kami. Kalau kamu tidak datang, aku yang akan datang ke sekolahmu untuk mencarimu." Dia tidak punya hobi lain dalam hidupnya selain kaligrafi. Dan keterampilan yang ditunjukkan Zhao Chen hari ini bahkan melampaui seorang master. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Jika bukan karena Zhao Chen sedikit tergila-gila pada cucunya, dia mungkin akan tanpa malu meminta Zhao Chen untuk menjadi muridnya. Melihat ini, Ye Feng hampir menggigit giginya sendiri. Saya ingin melihat Zhao Chen mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, dia malah pamer lagi. Kok anak ini nggak cuma pinter banget di kedokteran, tapi juga jago kaligrafi? Apa dia mau bunuh kita semua? Meskipun Ye Feng tidak mau mengakuinya. Keempat karakter yang ditulis Zhao Chen memang berkali-kali lipat lebih baik daripada kaligrafi Lan Wenbin. Kesampingkan semua hal lainnya, lihat saja reaksi Lin Liangze. Dulu, ketika aku menunjukkan kaligrafi Lan Wenbin, dia bahkan tidak meliriknya. Tapi sekarang, dia menggenggam tangan Zhao Chen erat-erat, menolak melepaskannya, dan senyum memuja di wajahnya benar-benar menjijikan. Kamu seharusnya menjadi orang yang lebih tua, tidak bisakah kamu bersikap seperti itu? Sambil menarik napas dalam-dalam, Ye Feng menghibur dirinya sendiri. Sekalipun tulisan tangannya bagus, itu tak berguna. Kalau dia tak bisa mengumpulkan 100 set dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil vitalitas, dia tetap akan mempermalukan dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, telepon rumah di ruang tamu berdering. Setelah Lin Liqiang menjawab panggilan dan mengucapkan beberapa patah kata, dia kembali ke ruang kerjanya dan berkata kepada Zhao Chen, "Temanmu ada di sini." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Pasti karena 100 set dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina yang kukirim. Mohon tunggu sebentar, aku akan keluar dan mengambilnya." Semua orang tercengang, dan ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Mungkinkah anak ini benar-benar mendapatkan 100 set dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina? Meskipun terasa tidak dapat dipercaya, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Tentu saja, Ye Feng dan yang lainnya tidak termasuk dalam kategori ini. Zhao Chen keluar dari villa. Setelah berbisik-bisik beberapa saat, orang-orang mengikutinya keluar. Semua ingin melihat apakah Zhao Chen, yang telah menciptakan beberapa keajaiban hari ini, dapat membuat keajaiban lain terjadi. Setelah menunggu beberapa menit di pintu masuk villa, saya melihat sedan Audi hitam melaju. Begitu mobil berhenti, Fang Yi keluar dan hendak menyapa Zhao Chen ketika dia mendengar suara seruan. "Itu Fang Yi." "Benar sekali, itu Bos Fang. Aku senang sekali bertemu dengannya waktu aku pergi ke Bai Chao Tang untuk mengambil nomor antrean sebelumnya." "Kenapa Bos Fang ada di sini? Bukankah Zhao kecil hanya membual?" Dengan popularitas besar dupa yang menenangkan, pil bergizi, dan pil peningkat stamina pria, Fang Yi, sebagai satu-satunya distributor, juga memperoleh ketenaran yang luas di Chengdu, menarik banyak pengagum dan penyanjung. Status dan kedudukannya pun meningkat, menjadikannya seorang selebriti kelas atas sejati, dan banyak sekali orang yang menganggapnya suatu kehormatan untuk mengenalnya. Begitu Fang Yi keluar dari mobil, banyak orang mengerumuninya, berusaha keras untuk menjilatnya. Orang tua Ye juga ada di kelompok ini. Ye Feng ingin pergi, tetapi dia tahu statusnya terlalu rendah dan tidak berani mendekati mereka. Adegan ini membuat Fang Yi sangat malu. Orang utama berdiri tepat di sebelahmu, dan kau tidak berusaha menyenangkan mereka, malah datang untuk menjilatku, seorang karyawan biasa. Apa maksudnya? Zhao Chen tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu membawa barang-barangnya? Cepat keluarkan." Nada perintah itu membuat mereka yang mencoba menjilat Fang Yi mengerutkan kening. Tuan dan Nyonya Ye bahkan memarahinya. "Xiao Zhao, beraninya kau bicara seperti itu? Ini Bos Fang, kau harus sopan, tahu." Tanpa diragukan lagi, mereka ingin menggunakan ini untuk menjilat Fang Yi. Namun, yang mengejutkan mereka, Fang Yi sama sekali tidak marah setelah mendengar kata-kata Zhao Chen. Sebaliknya, ia dengan gembira berlari membuka bagasi, mengeluarkan 3 kotak, lalu berkata, "Kalian benar-benar lucu. Ini pertama kalinya saya bertemu seseorang yang menuntut atasan untuk menghormati karyawan." Kata-kata ini mengejutkan semua orang yang hadir. "Apa?" Mulut Tuan Ye ternganga, ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Bos Fang, siapa yang Anda maksud bosnya? Siapa karyawannya?" Fang Yi adalah pria cerdas, dan saat menerima telepon, dia langsung menebak niat Zhao Chen. Karena Zhao Chen ingin pamer, dia tentu harus bekerja sama sepenuhnya. Fang Yi berpura-pura terkejut dan berkata, "Apa? Kau belum tahu? Dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina terpopuler di Rongcheng saat ini semuanya diciptakan oleh Bos Zhao. Dia pendiri dan bos besar di balik merek produk kesehatan Wui.
dan aku hanyalah bawahannya. Tuan Ye, jika kau ingin menyanjung seseorang di masa depan, harap pilih targetmu dengan hati-hati. Jangan melakukan sesuatu seperti mencoba menyenangkan orang biasa, tetapi menyinggung bos besar di balik layar. Wajah Tuan Ye berubah pucat lalu merah, sangat malu. Siapa sangka pria berpakaian sederhana ini, yang tampak seperti pecundang malang, akan berubah menjadi bos di balik layar sebuah merek produk kesehatan dukun? Kontrasnya terlalu besar dan terlalu mendadak, ya? Yang lainnya juga terkejut mendengar berita itu dan terdiam lama sekali. Keheningan menyelimuti pintu masuk villa keluarga Lin. Fang Yi mengedipkan mata pada Zhao Chen, dengan jelas berkata bagaimana bantuanku. Saudara Zhao? Zhao Chen tersenyum dan mengacungkan jempol padanya. Meskipun dia biasanya sangat rendah hati, dia tidak akan mundur jika harus menonjolkan diri atau pamer. 5 atau 6 menit kemudian, Yang Zi tertawa terbahak-bahak, memecah kesunyian di pintu masuk villa. Semua orang menoleh padanya, bertanya-tanya apa yang ditertawakannya. Wu Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia, apa yang Anda tertawakan? Aku menertawakan orang yang sok pamer. Yang Zi berkata sambil tersenyum. Kakak senior Ye, kalau tidak salah, kamu baru saja bilang kalau kamu sahabat karib para pencipta dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat gairah pria? Haha, kok aku tidak tahu kamu dan Xiao Yuanzi sedekat itu? Aku juga tidak tahu. Zhao Chen merentangkan tangannya. Wajahnya penuh ketidakberdayaan. Perkataan mereka membuat semua orang terhibur, dan diikuti dengan ledakan tawa. Orang-orang tertawa dan menunjuk Ye Feng. Sebenarnya aku percaya apa yang dikatakan Ye Feng tadi, tapi aku tidak menyangka dia hanya berbohong dan membual. Lucu sekali kalau dipikir-pikir. Ye Feng dulu menuduh Zhao Chen membual dan berbohong, tapi ternyata dialah yang membual dan berbohong. Pamer di depan orang yang bersangkutan, sungguh memalukan. Kalau aku Ye Feng, aku tinggal cari tahu dan benturkan kepalaku ke sana sampai mati. Bagaimana mungkin aku bisa hidup dengan diriku sendiri? Mendengar komentar ini, wajah Ye Feng berubah menjadi hijau, dia hampir marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Chen benar-benar pencipta dupa penenang, pil peningkat vitalitas pria, dan pil kecantikan bergizi. Mengingat bualannya sebelumnya, dia berharap bisa menampar dirinya sendiri 2 kali. Orang tua Ye juga sangat frustrasi saat ini, menatap Ye Feng dengan sakit hati sekaligus marah. Kenapa kamu harus menyombongkan diri tentang ini? Sekarang lihat apa yang telah kamu lakukan, kamu telah berjalan tepat ke garis tembak. Mereka ingin berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Karena entah kau menghibur atau memarahi Ye Feng, semuanya terasa canggung. Melihat hal ini, Sue Wanyun menggelengkan kepalanya pelan dan berbisik kepada suaminya di sampingnya. Xiao Ye sungguh anak yang tidak bisa diandalkan. Meskipun Lin Liqiang tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk, jelas setuju dengan penilaian istrinya. Zhao Chen mengabaikan Ye Feng dan menoleh ke Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, sambil berkata, saudara-saudara, bantu distribusikan produk kesehatan ini, 1 set untuk kalian masing-masing. Baiklah, tidak masalah, serahkan pada kami. Ketiganya menanggapi, cepat melangkah maju, membuka kotak kardus, dan mengeluarkan dupa penenang, pil peningkat kecantikan, dan pil peningkat stamina pria. Ketika Ye Feng memberikan hadiah kepada Lin Liqiang dan Sue Wanyun sebelumnya, mereka berada cukup jauh dan tidak melihatnya dengan jelas. Kini setelah mereka melihat dupa yang menenangkan itu dari dekat, Liu Ju, yang sedang memegangnya, tiba-tiba berseru, dan berkata kepada Wang Rongfeng dan Wu Yan, lihat dupa ini, bukankah mirip dengan yang kita gunakan sehari-hari? Wang Rongfeng mengambilnya, melihatnya sekilas, lalu mengangguk dan berkata, memang benar seperti itu. Benar sekali, itu dupa yang kita gunakan sehari-hari. Wu Yan membenarkan, lalu mengerutkan kening dan bergumam, apakah dupa ini sangat mahal atau langka? Percakapan mereka terdengar oleh orang-orang di sekitar, yang hampir mati ketakutan. Seseorang bertanya, kamu pakai wewangian ini setiap hari? Bercanda? Ya? Ada juga yang bilang, tahukah kamu betapa langkanya dupa ini? Aku punya teman yang akhirnya berhasil membeli sekotak dupa penenang, tapi dia hanya mengeluarkannya untuk mencium aromanya setiap hari dan belum sanggup menyalakan sebatang pun. Diduga mengganggu Liu Zuo, yang mendengus, hei, ngapain aku bohong? Kami memang pakai dupa ini setiap hari. Kami menyalakan 1 sebelum tidur, 1 saat bangun tidur, dan terkadang bahkan 1 lagi saat kelas. Dan percayalah, dupa ini sungguh luar biasa. Nyalakan 1 saat bermain LOL, dan dijamin kamu akan mendapatkan kemenangan gemilang di setiap pertandingan, membawa rekan satu timmu menuju kemenangan. Zhao Chen sekarang hanya meninggalkan dupa penenang di atas meja, dan siapapun di asrama yang ingin menggunakannya dapat mengambil 1 dan menyalakannya. Jadi, meskipun Liu Zuo dan yang lainnya tahu bahwa dupa itu sangat efektif, mereka tidak tahu bahwa dupa penenang itulah yang begitu populer di Chengdu. Orang-orang hampir menjadi gila karena marah setelah mendengar kata-kata Liu Ju. Kalian benar-benar pakai dupa ini untuk main game? Sayang sekali. Setahu saya,
Orang lain cuma pakai dupa ini kalau lagi ngatasi masalah besar di kantor atau belajar, dan cuma patahin sepotong kecil tiap kali, buat jaga-jaga kalau dupanya cepat habis. Kalau mereka tahu cara kalian pakai, pasti mereka bakal nyariin kalian pakai pisau. Hei, 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 bukankah seharusnya fokusnya adalah berapa banyak dupa penenang yang mereka gunakan setiap hari? Apa kalian bertiga pikir ini semacam kubis? Itu terlalu boros. Namun setelah berpikir lebih jauh, orang-orang merasa lega. Liu Zuo dan kedua temannya adalah saudara baik Zhao Chen, yang juga penemu dupa penenang. Mereka bisa menggunakan dupa penenang seolah-olah tidak ada apa-apanya. Untuk sesaat, orang-orang memandang Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan dengan mata penuh iri, cemburu, dan kebencian. Bisa berbagi kamar asrama dengan Zhao Chen adalah suatu berkah. Tentu saja. Aku sangat iri. Wah, aku ingin kembali ke universitas. Aku ingin pergi ke asrama Zhao Chen. Bisa menggunakan dupa penenang setiap hari seperti menjalani kehidupan dewa. Sambil mengungkapkan perasaan mereka, beberapa individu yang berpikir cepat mengerumuni Zhao Chen, memohon padanya sekaligus. Xiao Zhao, aku Bibi Lin Sui, dan kami sangat dekat. Bisakah kau memberiku perlakuan VIP? Aku tidak meminta apa-apa lagi. Hanya ingin aku bisa mendapatkan tiket masuk saat membeli dupa penenang dan pil kecantikan. Saya paman dari pihak Ibu Xiao Sui. Bisakah Anda memberi saya perlakuan VIP yang sama? Aku juga. Aku sepupu Xiao Sui, aku juga ingin diperlakukan seperti VIP. Menghadapi permintaan-permintaan ini, respons Zhao Chen benar-benar berbeda dari Ye Feng sebelumnya. Ia langsung setuju tidak masalah. Nanti, kalau kamu mau beli dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina, langsung saja ke Fang Yi. Kamu nggak perlu repot-repot ambil nomor dan antre. Keren banget. Bibi menepuk bahu Zhao Chen dengan keras, wajahnya berseri-seri. Zhao, kamu bisa diandalkan banget. Gak kayak orang lain yang repot-repot minta tolong sekecil apapun. Meskipun dia tidak menyebutkan nama, semua orang tahu siapa yang sedang dia bicarakan. Ekspresi Ye Feng makin gelap. Paman tertua memeluk Zhao Chen dengan hangat dan berkata sambil tersenyum. Zhao kecil, mulai sekarang aku akan menjadi pendukungmu yang kuat. Jika Ibu Xiao Sui berani menentang hubunganmu, datang saja padaku, aku akan mendukungmu. Zhao Chen merasa geli sekaligus jengkel, dan masih harus berterima kasih padanya. Terima kasih, Paman. Tak jauh dari situ, Sue Wanyun memelototi kakak laki-lakinya dengan kesal dan mengeluh. Ya, kau benar-benar mengkhianati kami demi dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina. Kau di pihak mana sih? Setelah berterima kasih kepada Zhao Chen, sepupu saya menoleh ke bibi saya dan berkata, Bibi, apa yang bibi katakan? Zhao Chen adalah pencipta asli dupa penenang, pil peningkat gairah pria, dan pil kecantikan bergizi. Bagaimana mungkin bibi bisa menyamakannya dengan pembohong yang suka membual dan berbohong? Mendengar ini, Ye Feng merasa pusing dan hampir pingsan karena marah. Ia segera mencubit ujung Neiguan dan Hegunya beberapa kali sebelum akhirnya sadar kembali. Pada saat ini, Liu Ju dan kedua rekannya membagikan dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina kepada keluarga Ye Feng. Zhao Chen berkata ia akan memberikan satu set kepada semua yang hadir. Jadi tentu saja mereka harus menuruti perintahnya. Meskipun mereka sangat tidak senang dengan keluarga Ye Feng, mereka tetap mengambil 3 set dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina. Lalu menyerahkannya kepada Ye Feng, sambil berkata, ini untuk keluargamu, minumlah. Ye Feng sangat marah saat itu, membenci Zhao Chen setengah mati, dan tidak mau menerima apapun darinya. Dalam pandangan Ye Feng, Zhao Chen tidak memberinya hadiah sama sekali, tetapi mempermalukannya. Dia bukan saja tidak menerimanya, tetapi dia juga dengan paksa menjatuhkan ketiga set hadiah itu ke tanah. Dengan suara dentuman pelan, kotak itu jatuh terbuka, botolnya pecah, dan dupa serta pil berserakan di tanah. Liu Ju dan dua orang lainnya tertegun sejenak. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ye Feng menunjuk hidung mereka dan mengumpat, keluar! Keluar dari sini! Wajah Zhao Chen langsung muram, dan ia berkata dengan dingin, Ye Feng, kau cari masalah, ya? Kau selalu saja mengincar dan memprovokasiku, dan aku tak peduli padamu. Sekarang aku berbaik hati memberimu hadiah, dan kau tak hanya menolaknya, tapi juga berani-beraninya mengamuk. Kau tak hanya menyia-nyiakan semua kebaikan ini, tapi juga menghina saudaraku. Apa kau pikir aku tak tahu harus menghadapimu seperti apa? Sambil berbicara, dia berjalan mendekati Ye Feng. Ye Feng awalnya ingin membalas, tetapi setelah merasakan aura luar biasa yang terpancar dari Zhao Chen, dia tiba-tiba merasa tercekik dan dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia tidak mengerti mengapa seseorang bisa memancarkan aura yang begitu kuat dan mendominasi. Rasanya seperti seorang pemimpin mencengkeram lehernya erat-erat, membuatnya sangat tidak nyaman. Ye Feng langsung mundur. Lupakan tentang keras kepala. Bahkan kakinya gemetar tak terkendali saat ini, membuatnya tampak seperti sedang mengalami kejang. Apa yang kau inginkan?
Pertanyaannya tidak mengandung keyakinan yang nyata. Memukul. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menampar wajah Ye Feng dengan keras. Wajah Ye Feng sudah memar dan bengkak, dan setelah ditampar, wajahnya semakin membengkak, membuat matanya tampak seperti celah. Ini hanya karena Zhao Chen menahan cukup banyak tenaga. Jika tidak, Ye Feng pasti langsung pingsan dan menderita gegar otak. Berlututlah, ambil dupa dan pil yang jatuh ke tanah, lalu minta maaf kepada saudara-saudaraku. Nada bicara Zhao Chen sangat dingin, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Ketika ibu Ye melihat putranya dipukuli, dia menjadi marah dan bertanya, "Apa hakmu memukul anakku?" Zhao Chen menjawab, "Aku memberinya pelajaran untukmu." Ibu Ye meraup marah, "Apa hakmu mendisiplinkannya? Kami orang tuanya, hanya kami yang berhak mendisiplinkannya." Zhao Chen meliriknya dan berkata dengan nada sinis, "Kamu hanya melahirkan tapi tidak mendidik. Apa kamu pantas menjadi orang tua?" Ibu Ye begitu marah hingga hampir meledak dan ingin bergegas menghampiri serta mencabik-cabik Zhao Chen. Tetapi begitu melihat tatapan Zhao Chen, dia langsung mengurungkan niatnya. Tatapan Zhao Chen seganas binatang buas. Tatapannya saja sudah cukup untuk membuat ibu Ye ketakutan, yang tak lagi berani melawan Zhao Chen. Pada saat yang sama, bisikan orang-orang sampai ke telinga Ye Feng dan keluarganya yang berjumlah 3 orang. Ye Feng itu kasar sekali. Benar, kan? Orang-orang baik hati memberinya hadiah, dan dia tidak hanya menolaknya, dia bahkan mengutuk mereka karena menyia-nyiakan barang. Temperamen dan kepribadiannya sungguh tidak bisa diterima. Kalian bisa tahu hanya dengan melihat penampilan ibunya yang pemarah. Itu sifat keturunan. Ketiganya adalah berita buruk. Zhao Chen benar, Ye Feng hanya dimanja dan diabaikan. Kalau begini terus, cepat atau lambat dia akan melanggar hukum dan ditangkap. Ye Feng dan keluarganya tidak pernah menyangka bahwa semua orang yang hadir akan mengkritik mereka, dan tidak seorang pun akan berbicara mewakili mereka. Perilaku mereka barusan sangat kasar dan jelas membuat marah semua orang. Pada akhirnya, Ye Feng tidak punya pilihan selain patuh, berlutut di tanah untuk mengambil dupa dan pil, dan meminta maaf kepada Liu Ju dan 2 orang lainnya. Zhao Chen meminta seseorang membawakan sebuah tas, memasukkan dupa dan pil ke dalamnya, lalu menyerahkannya kepada Ye Feng. "Aku orang yang menepati janjiku. Kalau aku bilang akan memberimu hadiah, aku akan melakukannya. Terimalah." Ye Feng membuka mulutnya, ingin menolak, tetapi tidak berani, dan hanya bisa pasrah menerima hadiah kentang panas ini. Zhao Chen mengangkat tangannya dan menepuk Ye Feng pelan 2 kali, lalu berkata dengan dingin, "Kamu sudah menerima hadiah ini, jadi jangan dibuang. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal." Tanpa diragukan lagi, ini adalah ancaman yang nyata. Ye Feng dan keluarganya yang berjumlah 3 orang semuanya menggigil. Karena takut, Ye Feng bahkan tidak menyadari rasa nyeri yang menjalar di punggungnya. Ternyata ketika Zhao Chen menepuknya 2 kali, dia diam-diam mengeluarkan 2 jarum emas dari cincin penyimpanannya dan menusukkannya ke titik akupuntur ginjalnya. Meninggalkan jarum emas di titik akupuntur ginjal tidak akan mengancam nyawa Ye Feng, tetapi akan membuatnya impoten atau ejakulasi dini mulai sekarang. Ye Feng, yang terbiasa hidup penuh wanita, akan terjun ke dalam kehidupan yang mengerikan mulai hari ini dan seterusnya. Setelah hadiah dibagikan, Lin Liqiang melangkah maju dan mengundang semua orang ke dalam rumah, termasuk Fang Yi. Kali ini, semua orang mengerumuni Zhao Chen, dan tidak seorang pun memperhatikan keluarga Ye Feng. "Ye tua, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya ibu Ye dengan suara gemetar. "Ayo pergi." Ayah Ye mengucapkan satu kata. "Hah? Kau pergi begitu saja?" Ye Feng terkejut. Ayah Ye melotot padanya dan berkata dengan kesal, "Kalau tidak, apa? Apa kamu mau masuk dan mempermalukan dirimu lagi?" Di tengah angin dingin, ketiga lelaki itu masuk ke dalam mobil dengan wajah lesu. Sama sekali tidak menunjukkan semangat tinggi seperti saat mereka tiba. Saat mobil melaju keluar dari kompleks villa kelas atas, Ye Feng menurunkan kaca jendela, berniat membuang tas berisi dupa dan pil. Saat itu, kata-kata ancaman Zhao Chen tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun Zhao Chen tidak ada di sana, Ye Feng merasa jika ia berani membuang tas berisi barang-barang ini, ia pasti akan mendapat masalah. Akhirnya, ia memilih untuk mengalah dan dengan patuh membawa pulang tas berisi dupa dan pil itu. Namun, masalah baru muncul. Ketiga anggota keluarga itu tidak mau menggunakan dupa dan pil, meskipun sangat efektif dan langka. Melihatnya saja sudah mengingatkan mereka pada kejadian hari itu dan membuat mereka sangat malu. "Saya tidak berani membuangnya, tetapi saya tidak ingin menggunakannya." Perasaan ini sungguh membuat frustrasi. Pada akhirnya, Ye Feng dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang mengemas dupa dan pil tersebut ke dalam sebuah kotak, menyegelnya, dan menaruhnya di ruang penyimpanan, tak terlihat, tak teringat. Setelah keluarga Ye Feng pergi, Chang Yun dan ketiga orang lainnya, bersama orang tua mereka, juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka datang tanpa diundang, berharap putra mereka akan memenangkan hati Lin Sui dan keluarganya. Sekarang setelah misi mereka jelas-jelas gagal, apa yang masih mereka lakukan di sini?
Melihat betapa populernya Zhao Chen dan bagaimana ia pamer, saya bukan seorang masokis. Setelah kembali ke villa keluarga Lin, Zhao Chen menjadi orang paling populer. Semua orang mengerumuninya, bertanya bagaimana ia menemukan dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina, atau bagaimana ia memiliki pengetahuan kaligrafi dan pembuatan perhiasan yang begitu mendalam. Setelah semua orang selesai mengajukan pertanyaan, Lin Liqiang datang ke sisi Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, "Zhao kecil, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Zhao Chen dengan cepat menjawab, "Paman Lin, jangan ragu untuk menanyakan apapun padaku." Sikap hormatnya membuat Lin Liqiang senang, yang mengangguk dan berkata, "Paman Lin punya beberapa jaringan supermarket di Rongcheng. Sejujurnya, mereka cukup besar. Saya hanya ingin bertanya, bolehkah Anda menjual dupa penenang, pil kecantikan bergizi, dan pil peningkat vitalitas di supermarket saya? Saat ini, ketiga produk kesehatan ini, semuanya dari merek Wui, merupakan produk paling populer dan dicari di Chengdu, bahkan di seluruh provinsi Sichuan Barat. Memperkenalkan produk-produk ini ke supermarket niscaya akan sangat meningkatkan reputasi mereka, jauh lebih efektif daripada beriklan di televisi, dan tentunya akan mendongkrak penjualan produk-produk lain di supermarket." Faktanya, ketika Ding Shenxi yang pertama kali diluncurkan, banyak supermarket memiliki ide serupa. Sayangnya, pada saat itu, Ding Shenxiang masih dibuat dengan tangan oleh Zhao Chen, dan hanya diproduksi beberapa lusin atau 100 kotak per minggu. Tidak ada jumlah tambahan yang dapat dipasok ke supermarket. Namun sekarang semuanya berbeda. Dengan adanya pabrik farmasi, produksi dupa penenang, pil peningkat stamina pria, dan pil peningkat kecantikan telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan satu batch dapat dijual di supermarket. Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Karena Paman Lin sudah bicara, bagaimana mungkin aku menolak?" "Aku setuju. Untuk detailnya, kau harus membicarakannya dengan saudara Fang. Lagi pula, aku hanya manajer yang tidak ikut campur dan jarang ikut campur." Fang Yi berada tepat di sebelah mereka, dan dia mendengar percakapan Zhao Chen dan Lin Liqiang dengan sangat jelas. Dia ingin mendelegasikan penjualan kepada orang lain karena dia ingin memfokuskan energinya pada pabrik farmasi. Menurutnya, pabrik farmasi adalah hal yang paling penting. Dia dan Lin Liqiang langsung cocok, dan mereka berdua langsung pindah ke lantai atas, ke ruang kerja Lin Liqiang, untuk membahas rincian kerja sama mereka. Melihat ayahnya pergi, Lin Sui ingin datang dan berbicara dengan Zhao Chen. Pengalaman hari ini terasa seperti mimpi baginya, dan dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Zhao Chen. Namun, sebelum Lin Sui sempat berbicara, Lin Liangze menerobos kerumunan, meraih Zhao Chen, dan menyeretnya ke ruang kerjanya. Ia berkata, "Zhao kecil, kemarilah dan lihatlah kaligrafi yang ditulis kakek Lin Mu. Berikan aku masukan." Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, "Kaligrafi kakek Lin memang sangat bagus, bagaimana mungkin aku berhak mengomentarinya?" Dia mengatakan yang sebenarnya. Jika dia tidak menggunakan keterampilan yang ditinggalkan Wu Peng dalam berbagai studinya, dia akan menjadi seorang pemula dalam kaligrafi. Sama sekali tidak sebanding dengan Lin Liangze, yang telah berkutat dengan sihir selama puluhan tahun. Tanpa menyadari kebenarannya, Lin Liangze menganggapnya sebagai kerendahan hati. "Aduh, kau terlalu rendah hati. Kaligrafimu sudah lebih dari cukup untuk mendirikan sekolahmu sendiri. Bagaimana mungkin kau tidak memenuhi syarat untuk mengajariku?" "Ah, aku mengerti. Kau khawatir tentang senioritas? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita berteman lewat kaligrafi. Kita tidak peduli dengan senioritas." Melihat betapa dekatnya Lin Liangze dengan Zhao Chen, Lin Sui merasa jengkel sekaligus geli, dan di saat yang sama sedikit cemburu. Entah dia cemburu pada Zhao Chen, atau cemburu pada kakeknya sendiri, atau mungkin keduanya. Setelah berusaha keras, Zhao Chen akhirnya berhasil menghadapi Lin Liangze. Dia keluar dari ruang belajar dan mendesah panjang. Lin Sui memberinya segelas jus, sambil berkata, "Pasti sulit membujuk kakek, kan? Minumlah jus untuk melegakan tenggorokanmu." "Xiao Sui, jangan menjelek-jelekanku, aku mendengarkan." Suara Lin Liangze terdengar dari ruang kerja, tetapi tidak keluar, ia menunjuk ke depan mejanya. Baru saja, Zhao Chen membacakan banyak wawasan Wu Peng tentang kaligrafi, yang sangat mengejutkan Lin Liangze dan memberinya banyak pemahaman baru tentang kaligrafi. Kini, ia ingin sekali mengkonsolidasikan apa yang baru saja dipelajarinya dan menjadikannya sebuah keahlian. Liu Ju, Yang Zi, dan lainnya berkumpul di sekitar. Yang Zi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiao Yuanzi, bukankah kamu bilang kamu juga menyiapkan hadiah untuk kami? Di mana hadiahnya? Ini bukan dupa dan pil yang sama dengan yang baru saja kita miliki, kan?" Liu Ju dan yang lainnya berkata dengan penuh harap, "Benar, kakak ketiga, mana hadiah kita? Cepat bawa keluar." Jika sebelumnya mereka tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hadiah yang akan diberikan Zhao Chen, kini, setelah melihat kalung, kaligrafi, lukisan, dan produk kesehatan Zhao Chen yang mengagumkan, mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan antisipasi terhadap hadiah tersebut.
Aku berencana untuk mengeluarkannya setelah pesta ulang tahun. Tapi karena kamu memintanya, aku akan memberikannya sekarang. Zhao Chen tersenyum dan mengeluarkan 7 manik takut dari sakunya. Hei, manik-manik ini terlihat familiar. Bukankah itu manik-manik tak kenal takut? Yang Zi mengambil salah satu manik-manik tak kenal takut, menyorotkannya ke arah cahaya, dan langsung melihat bagian dari sutra tak kenal takut. Ini benar-benar manik-manik tak kenal takut. Apa kau menyuruh pengrajin untuk mengekstraknya? Zhao Chen tak mungkin mengatakan bahwa ia telah mengubah manik-manik tak kenal takut menjadi artefak magis. Jadi ia hanya bisa mengarang alasan. Tidak hanya itu, aku juga menemukan seorang biksu yang sangat berbudi luhur untuk menahbiskannya. Kau harus selalu menyimpannya. Karena manik-manik itu tak hanya berhasiat mengusir roh jahat dan mengusir kesialan, tetapi juga membawa kedamaian dan kesehatan. Benarkah? Luar biasa, kata Yang Zi. Biksu agung itu sungguh hebat. Jadi sebaiknya kalian semua selalu membawa manik takut. Ekspresi Zhao Chen sangat serius, membuat ketujuh orang itu mengingat kata-katanya. Ketujuh orang itu mencengkera manik-manik tak kenal takut dengan erat tanpa perjanjian terlebih dahulu. Mereka masih mempercayai kata-kata Zhao Chen. Tiba-tiba, Wang Rongfeng teringat sebuah pertanyaan dan bertanya dengan sangat serius. Kakak ketiga, selain mengusir roh jahat dan membawa kedamaian, apakah manik takut ini punya khasiat lain? Misalnya, bisakah melindungi kita dari kegagalan ujian akhir? Beberapa garis hitam langsung muncul di dahi Zhao Chen. Ia berkata dengan kesal, kakak kedua, apa kau pikir ini jimat keberuntungan? Kau pikir meneruskannya akan mencegahmu gagal ujian? Lebih baik kau beli poster Conan dan gantung saja. Menggantung poster Conan? Apa maksudnya? Tanya Kisia sambil membetulkan kacamatanya. Bingung. Dia adalah mahasiswi berprestasi sejak kecil, dan tetap berprestasi di perguruan tinggi. Dia tidak pernah khawatir gagal dalam mata kuliah apapun, jadi dia tidak pernah mendengar lelucon poster Conan. Zhao Chen dan keenam orang lainnya tidak dapat menahan tawa, dan berkata serempak, menggantung Conan itu seperti gagal ujian, itu homofon. Saat mereka asyik ngobrol dan tertawa, tiba-tiba ada seseorang menghampiri mereka. Dia adalah paman dari pihak Ibu Lin Sui. Ia tertarik dengan percakapan 8 orang itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kudengar kalian bilang ada benda-benda yang bisa mengusir roh jahat dan mengusir kesialan? Apa? Kalian bahkan punya artefak magis? Zhao Chen memberi kita masing-masing hadiah kecil, jawab Lin Sui. Paman tertua berkata, apakah manik-manik itu ada di tanganmu? Bolehkah aku melihatnya? Lin Sui menyerahkan manik tak kenal takut kepada pamannya dan berbisik kepada Zhao Chen. Pamanku ini sangat tertarik pada barang antik, dan dia bahkan anggota suatu perkumpulan pengumpul barang antik. Sebelum ia sempat selesai bicara, pamannya berkomentar, apakah ini biji bodi air emas? Warna dan teksturnya lumayan. Tapi kalau dibilang bisa mengusir roh jahat dan mengusir kesialan, agak berlebihan, ya? Lin Sui memberi instruksi. Paman, ambillah dan lihat ke dalam saat Anda mengangkatnya ke arah cahaya. Lihat ke dalam? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di dalam manik-manik ini? Paman tertua mengambil manik-manik itu, mengangkatnya ke arah cahaya, dan langsung tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada kata-kata di dalam manik-manik ini? Kata-kata apa ini? Lin Sui menjawab, kitab suci. Setiap manik berisi satu bagian dari 14 kitab suci yang tak kenal takut. Paman tertua tidak percaya, jadi ia bergegas ke ruang kerja Lin Liangze untuk meminjam kaca pembesar. Setelah memeriksanya dengan cermat dan memastikan bahwa itu memang kitab suci, ia benar-benar tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Tidak ada retakan di permukaan manik-manik itu? Jadi bagaimana kitab suci itu bisa masuk? Tidak, itu tidak benar. Ini tidak terlihat seperti tulisan, melainkan pola yang terbentuk secara alami di dalam manik-manik. Ya Tuhan, mungkinkah kitab suci ini terbentuk secara alami? Paman tertua merasa kakinya lemas dan hampir pingsan karena takut dengan tebakannya sendiri. Orang-orang lain di sekitar juga tertarik, mengedarkan manik-manik tak kenal takut. Semuanya penasaran tentang bagaimana kitab suci ini terbentuk. Kitab suci terbentuk secara alami? Itu tidak mungkin. Sang bibi merasa sulit mempercayainya. Paman tertua berkata dengan suara berat, hal-hal seperti ini bukannya belum pernah terjadi sebelumnya. Aku pernah melihat catatan di beberapa kitab kuno yang menyebutkan bahwa beberapa peralatan ritual, seperti tasbih Buddha, disemayamkan di gunung-gunung terkenal dan kuil-kuil kuno, mendengarkan sutra dan membakar dupa siang dan malam, menyerap saripati matahari dan bulan serta kekuatan sumpah para penganutnya. Dan kemudian kitab suci akan dihasilkan dari peralatan ritual tersebut, menjadi pusaka Buddha yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Liu Zuo dan 6 orang lainnya terkejut dengan penjelasan paman mereka, sementara Zhao Chen terkejut. Ia tidak menyangka pamannya begitu berpengetahuan tentang barang antik, dan langsung memahami nilai manik takut. Harta karun Buddha? Apa itu terlalu berlebihan? Mulut Liu Ju ternganga. Paman tertua menjawab, apa? Kau tidak percaya padaku? Kukatakan saja, jika kau membawa manik ini sekarang ke kuil-kuil kuno yang terkenal itu,
Kau pasti akan menerima perlakuan VIP tertinggi. Dan jika kau bersedia menjual manik ini, berapapun harganya, para biksu itu akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang untukmu. Wu Yan kemudian bertanya, apakah manik tak kenal takut ini benar-benar memiliki efek mengusir roh jahat dan menjamin kedamaian? Tentu saja, kata paman tertua dengan tegas. Kau bercanda? Ini pusaka Buddha. Lalu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada Zhao Chen, Zhao Chen, manik-manik ini pusaka Buddha, kenapa kau memberikannya? Zhao Chen tersenyum dan menjelaskan, justru karena ini adalah harta karun Buddha, saya memberikannya. Di hati saya, keselamatan teman saya adalah hal terpenting. Karena harta karun Buddha ini memiliki kekuatan untuk menangkal roh jahat dan menjamin kedamaian. Tentu saja saya harus membiarkan mereka melindungi teman saya. Mendengar ini, Liu Ju, Yang Zi, dan 6 orang lainnya sangat tersentuh. Sisanya dipenuhi rasa iri. Lebih dari 1 orang diam-diam berpikir, senang sekali bisa berteman dengan Zhao Chen. Sue Wanyun mengangguk diam-diam setelah melihat pemandangan ini. Di dalam hatinya, Zhao Chen meninggalkan gambaran sempurna tentang seseorang yang setia, saleh, dan cakap. Setelah beberapa saat, Lin Liqiang akhirnya menyelesaikan urusannya dengan Fang Yi dan turun ke bawah. Melihat jam dinding, Lin Liqiang berkata, sudah waktunya. Kita harus pergi makan. Karena banyak tamu hari ini, mereka tidak memasak di rumah, melainkan memilih makan di luar. Zhao Chen cukup familiar dengan tempat makan siangnya, restoran La Queside, yang baru saja ia kunjungi tadi malam. Begitu semua orang keluar dari mobil, mereka melihat sebuah sedan datang, dan sepasang suami istri keluar. Mereka belum pernah ke villa keluarga Lin sebelumnya. Melihat semua orang, wanita parubaya itu berkata, sepertinya kita tidak terlambat. Selamat ulang tahun, Xiao Sui. Kita banyak sekali urusan hari ini, makanya kita baru sampai sekarang. Lalu ia menoleh ke Lin Liqiang dan berkata, Kak, sudah kubilang, kita bisa saja bertemu di restoran hari ini. Kenapa harus ke rumah kami? Waktu kita tidak banyak. Zhao Chen mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Wanita setengah baya ini benar-benar tidak tahu cara berbicara. Lin Sue mendekatkan diri ke telinganya dan berbisik, ini bibi ketigaku. Dari semua kerabat di keluarga, dialah yang paling suka berlagak. Kalau nanti dia bilang sesuatu yang tidak mengenakan, jangan dimasukkan ke hati. Zhao Chen mengangguk. Lin Liqiang juga mengerutkan kening, tetapi dia tidak repot-repot berbicara dengan saudara iparnya. Bibi San melangkah maju, sambil berjalan, restoran La Queside. Aku sering ke sini, makanannya memang enak sekali. Ia lalu menoleh ke Zhao Chen dan yang lainnya dan berkata, kalian teman-teman Lin Sui, kan? Dilihat dari penampilan kalian mungkin belum pernah ke sini sebelumnya, kan? Hari ini, kalian benar-benar diuntungkan oleh keramahan keluarga Lin. Zhao Chen dan yang lainnya tidak banyak bereaksi, tetapi Lin Liqiang dan Sue Wanyun adalah yang pertama kali marah. Namun, seseorang berbicara sebelum mereka sempat diam. Pembicaranya adalah Lin Liangze. Bibi tercengang, tidak mengerti mengapa ayah mertuanya berpihak pada orang luar. Tepat pada saat itu, 4 orang wanita pelayan berpakaian Cheongsam yang berdiri di gerbang rumah tepi danau itu tiba-tiba berlari keluar menyambut mereka. Seraya berlari sambil berkata, kalian telah tiba. Bibi tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dulu, ketika ia makan di restoran La Queside, para pelayannya antusias, tapi tidak pernah sebesar ini. Kemudian dia melihat bahwa bukan hanya para pelayan, tetapi bahkan manajer restoran tepi danau keluar untuk menyambutnya. Meskipun tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Bibi San tiba-tiba merasa sangat bangga. Ia benar-benar lupa bahwa ia baru saja dimarahi, dan melambaikan tangannya sambil tersenyum, oh, jangan terlalu sopan. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, orang-orang itu berjalan melewatinya dan langsung mendatangi Zhao Chen. Bibi tercengang. Dengan harga dirinya yang tinggi, pikiran pertamanya adalah orang-orang itu salah mengira dia orang lain. Hal ini membuat Bibi San sangat kesal. Dengan wajah cemberut, ia berbalik dan berteriak kepada manajer dan para penyambut tamu restoran tepi danau, aku di sini. Kalian mau kemana? Apa kalian tidak punya sopan santun? Manajer dan para penyambut tamu di restoran tepi danau itu terkejut dan secara naluriah menoleh ke arahnya. HMPH. Bibi ketiga mengangkat kepalanya, memasang ekspresi arogan, menunggu orang-orang ini meminta maaf padanya. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan seperti harapannya. Manajer dan penyambut tamu di restoran tepi danau hanya meliriknya sebelum melanjutkan menyapa Zhao Chen. Apa yang sedang terjadi? Bibi langsung merasa malu. Kemudian ia melihat manajer dan penyambut tamu La Queside House bergegas menghampiri seorang pemuda berpakaian sipil, membungkuk dan berdeham. Sikap mereka sangat hormat. Manajer itu berkata sambil tersenyum, Tuan Zhao, selamat datang. Mengapa Anda tidak menelepon kami sebelum datang? Kami bisa saja mengirimkan mobil untuk menjemput Anda. Kau kenal aku? Tanya Zhao Chen bingung. Meskipun baru saja mengunjungi La Queside Manor kemarin, dia tidak ingat pernah bertemu manajer ini. Ya,
Tentu saja saya kenal Anda, jelas manajer itu sambil tersenyum. Setelah Tuan Zhao pergi kemarin, bos mengadakan rapat dengan kami semua karyawan. Dia tidak hanya menunjukkan foto Anda, tetapi juga menginstruksikan kami untuk memperlakukan Anda dengan sangat sopan setiap kali Anda datang. Karena Anda adalah tamu terhormat bos kami dan juga tamu emas kami yang paling berharga di Lakeside Residence. Oh, begitu. Zhao Chen tiba-tiba tersadar, lalu bertanya, tunggu sebentar, dari mana Lau Hao mendapatkan fotoku? Manajer itu menjelaskan sambil tersenyum, kami memiliki kamera pengintai di sini, dan setiap tamu yang masuk dan keluar terekam dengan jelas. Lin Liqiang dan yang lainnya, yang mendengarkan percakapan itu, semuanya terkejut. Mereka telah datang ke Lakeside House lebih dari sekali atau dua kali dan sangat memahami peraturan di sana. Seperti tempat lain, Lakeside Residences beroperasi dengan sistem keanggotaan. Tingkat terendah adalah Silver, diikuti oleh Gold, Platinum, Diamond, dan tingkat lainnya. Tingkat tertinggi adalah Purple Gold. Tetapi tingkat keanggotaan ini hanya ada dalam legenda. Belum pernah diketahui ada seorang pun yang mencapainya. Orang-orang ini dianggap sukses dan bersedia mengeluarkan uang. Namun demikian, kebanyakan dari mereka hanya berstatus anggota Gold di Lakeside Residence, dan beberapa bahkan belum mencapai Silver. Hal ini sebagian disebabkan oleh tingginya biaya keanggotaan Lakeside Residence, tetapi juga karena tingkat keanggotaan berkaitan dengan status sosial. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zhao Chen ternyata adalah anggota tingkat tertinggi di rumah tangga Lakeside tingkat emas ungu. Anggota Purple Gold? Kok bisa? Kamu pasti salah lihat. Seru bibisan tak percaya. Dia cuma anggota Silver, pangkat terendah di sini. Dan Zhao Chen, bocah malang di matanya ini, ternyata anggota Purple Gold? Sungguh tak masuk akal. Manajer itu menoleh ke Bibi Ma dan berkata, Bu Ma bercanda. Kami tidak akan pernah salah mengira tamu terhormat kami sebagai orang lain. Zhao Chenze hanya bisa tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak menyangka Hao Li akan memberinya semacam gelar anggota emas ungu. Mungkinkah orang ini kecanduan bermain game online di dapur setiap hari? Dan sekarang dia suka menunjuk dirinya sendiri ke berbagai posisi di dunia nyata? Manajer yang antusias itu secara pribadi memimpin Zhao Chen dan kelompoknya ke Lakeside Residence dan membimbing mereka menuju kamar pribadi. Sue Wanyun kemudian memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Zhao, apakah kamu sering makan di sini? Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Saya sudah ke sini 2 kali. Pertama kali ketika saudara Fa mentraktir saya makan, dan kedua kalinya ketika saya datang untuk mengurus suatu urusan. Sue Wanyun tampak bingung lalu bagaimana kamu mendapatkan keanggotaan tingkat emas ungu? Setahu saya, hanya 7 orang yang menerima keanggotaan ini, termasuk kamu. Zhao Chen menjawab, aku juga tidak tahu, mungkin itu hanya selera humor Lau Hao yang aneh. Ia merenung dalam hati 7 orang, termasuk aku? Ia ingat pernah bertanya pada Hao Li sebelumnya. Dan Hao Li sepertinya hanya bertemu segelintir kultivator. Mungkinkah keanggotaan tingkat emas ungu paling bergengsi ini bukan untuk orang biasa, melainkan untuk para kultivator? Siapa Lau Hao? Sue Wanyun bertanya lagi. Zhao Chen mengesampingkan pikiran liarnya dan menjawab, pemiliknya di sini, nama lengkapnya Hao Li, seorang otaku gemuk. Kau benar-benar kenal pemilik Lakeside House? Tanya Sue Wanyun heran. Pemilik restoran Lakeside adalah legenda di Chengdu. Semua orang tahu hidangannya lezat, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mencicipinya. Meski begitu, tak ada yang meragukan keahlian kulinernya. Karena hidangan yang disiapkan oleh koki binaannya tak tertandingi di tempat lain. Zhao Chen mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, aku kenal dia. Dia pria yang cukup menyenangkan. Sebelum Sue Wanyun sempat bertanya, Lin Liqiang menghentikan manajer yang memimpin jalan dan bertanya, bukankah ini jalan menuju Pavilion Ting Shui? Ia memesan Pavilion Ting Shui, ruangan terbaik yang tersedia untuk anggota tingkat emas, untuk pesta ulang tahun Lin Sui. Ia pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Tempat itu didekorasi dengan gaya yang sangat antik, dan karena terletak di tepi danau, orang bisa mendengar suara air mengalir, membuatnya sangat elegan. Namun, jalan menuju Pavilion Ting Shui tidak seperti ini. Manajer itu berbalik dan menjawab sambil tersenyum, Tuan Lin, Anda memesan Pavilion Ting Shui, tetapi karena Tuan Zhao ada di sini, kami secara khusus mengupgrade kamar Anda ke Pavilion Ling Yun. Apa? Pavilion Ling Yun? Lin Liqiang terkejut dan berseru. Seorang kerabat keluarga Lin yang berdiri di dekatnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi, buru-buru bertanya, ada apa? Apa tempat itu buruk? Tidak buruk, malah terlalu bagus. Orang yang mengucapkan kata-kata ini bukanlah Lin Liqiang, melainkan bibi ketiga yang sebelumnya bersikap angkuh dan memandang rendah Zhao Chen. Dengan raut wajah penuh harap, ia berseru, di Lakeside Residence, ruang makan pribadi terbaik semuanya terikat dengan status keanggotaan. Ling Yun Pavilion adalah yang terbaik di sini, dan hanya anggota tingkat Purple Gold yang memenuhi syarat untuk makan di sana. Karena jumlah anggota Purple Gold sangat sedikit, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam ruang pribadi itu. Tapi bisa pergi ke Ling Yun Pavilion adalah simbol status dan prestise.
Aku tak pernah membayangkan akan benar-benar berkesempatan makan di sana. Nanti, aku pasti akan mengambil banyak foto dan mengunggahnya di WeChat Moments agar semua temanku iri. Jangan khawatir, kata manajer itu sambil tersenyum. Pavilion Lingyun seperti negeri dongeng. Ku dengar hari ini ulang tahun Nona Lin Sue. Aku jamin pesta ulang tahun ini tak terlupakan. Lin Sue tersenyum manis, menatap Zhao Chen dengan kasih sayang yang mendalam, dan berkata dengan lembut, aku tidak akan pernah melupakan ini. Rasa ingin tahu setiap orang terusik. Dan mereka semua bertanya-tanya seperti apa rupa Pavilion Lingyun yang disebut-sebut sebagai negeri dongeng itu. Dipimpin oleh manajer, rombongan berjalan melalui koridor bergaya antik dan tiba di tengah hunian tepi danau. Di sini berdiri menara segi 89 lantai, dengan Pavilion Lingyun di puncaknya. Memasuki menara segi 8, seseorang menaiki tangga kayu spiral. Setiap kali menaiki lantai, pikiran seseorang menjadi lebih tenang. Meskipun orang awam tidak menyadarinya, Zhao Chen, melalui pengamatannya, menemukan bahwa penyebab fenomena ini adalah tangga menara. Tangga tersebut, yang desainnya tidak diketahui, terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya merupakan formasi Feng Shui. Berjalan di atasnya konon dapat membersihkan jiwa, membuat seseorang merasa segar dan damai. Meskipun efeknya mungkin tidak sekuat dupa yang menenangkan, tetap saja sangat luar biasa. Saat mencapai Pavilion Lingyun di lantai 9 menara, kondisi mental semua orang disesuaikan dengan yang terbaik. Dekorasi di Pavilion Lingyun sangat elegan, dan penataan setiap barangnya sangat diperhatikan. Begitu Zhao Chen masuk, ia merasakan kehadiran Qi. Energi ini dibentuk oleh sebuah formasi Feng Shui. Bangunan segi 89 lantai ini merupakan formasi Feng Shui yang masif, dan Pavilion Lingyun adalah intinya. Energi spiritual langit dan bumi dari segala penjuru diserap oleh formasi ini dan menyatu di sini. Baik Anda seorang praktisi maupun orang biasa, tinggal di tempat ini akan memberikan manfaat yang luar biasa. Lin Liqiang dan kelompoknya tidak dapat memahami mekanisme di sini. Tetapi mereka merasa bahwa kondisi mental mereka jauh lebih baik setelah memasuki Pavilion Lingyun dibandingkan saat mereka berada di luar. Namun, dekorasi di sini tidak terlalu menakjubkan, dan sangat berbeda dari negeri dongeng yang saya bayangkan. Orang-orang pasti merasa agak kecewa. Melihat ini, sang manajer tersenyum dan meminta pelayan untuk membuka semua jendela di sekitar Pavilion Lingyun. Anehnya, meskipun semua jendela terbuka, tidak banyak udara dingin dari luar yang masuk, sungguh mengejutkan. Menara segi 8 ini merupakan bangunan tertinggi di seluruh taman lahan basah, dan dari puncaknya, Anda dapat menikmati pemandangan panorama pemandangan sekitarnya. Saat itu, awan kabut membubung dan menyelimuti menara segi 8 itu. Sekilas, tampak seolah-olah seseorang berada di atas awan. Sinar matahari menyinari kabut, membiaskan cahayanya menjadi pelangi yang indah. Memandang pemandangan di sekitarnya melalui awan dan pelangi, suasana yang berkabut menciptakan efek yang memukau, benar-benar memberikan sentuhan negeri dongeng yang begitu indah. Orang-orang yang beberapa saat lalu kecewa, kini menatap dengan tak percaya. Seperti yang diharapkan dari Pavilion Lingyun, ini benar-benar negeri dongeng. Di tengah seruan itu, orang-orang mengeluarkan ponsel mereka dan dengan panik mengambil foto, lalu dengan cepat mengunggahnya di WeChat Moments dan Weibo untuk dipamerkan. Zhao Chen berjalan ke jendela dan melihat keluar. Ia kemudian menemukan sebuah mekanisme telah dipasang di pinggang menara segi 8, yang dapat menyemprotkan kabut air keluar, menciptakan nuansa berkabut dan halus. Desain ini sungguh brilian. Sambil mengagumi Hao Li, Zhao Chen juga agak penasaran. Hao Li adalah penerus aliran Dingxi dan ahli dalam memasak, tetapi rasanya mustahil baginya untuk merancang menara segi 8 dengan formasi Feng Shui tersembunyi dan mekanisme yang cerdik. Mungkinkah menara ini dirancang oleh seorang praktisi yang ahli dalam Feng Shui dan arsitektur? Tepat saat Zhao Chen berspekulasi dengan penasaran, Hao Li yang gemuk tiba di Pavilion Lingyun setelah menerima berita tersebut. Bibi ketiga sedang bersuah foto dengan papan nama Pavilion Lingyun ketika Hao Li menerobos masuk. Ia terkejut dan mengerutkan kening, lalu bertanya, siapa kamu? Apa kamu salah tempat? Melihat hal itu, sang manajer pun bergegas maju untuk menyambut dan memperkenalkan mereka ini adalah pemilik restoran Lakeside kami. Apa? Bibi terkejut dia pemilik restoran Lakeside? Bukan hanya dia, tapi semua orang juga terkejut. Meskipun semua orang telah mengunjungi Lakeside House berkali-kali, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemilik misterius ini. Hao Li mengangguk kepada semua orang sebagai salam, lalu langsung menghampiri Zhao Chen dan bertanya sambil tersenyum. Pak Tua Zhao, bagaimana menurutmu? Apakah tempat tinggalku cukup bagus? Bagus sekali. Siapa yang mendesainnya? Tanya Zhao Chen. Hao Li menjawab, aku tahu aku tak bisa menyembunyikannya darimu. Menara segi 8 ini dirancang untukku oleh seorang rekan Taois dari aliran Feng Shui. Untuk itu, aku menggunakan beberapa bahan yang kutemukan dengan susah payah untuk membuat hidangan lezat untuknya, yang hampir membuatku patah hati. Zhao Chen mengangguk wajar saja. Meskipun tempat ini tidak sebanding dengan tanah suci, tempat ini tetap layak untuk bercocok tanam. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak pindah saja ke sini?
Dalam pandangan Zhao Chen, tempat ini, yang dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi melalui pengaturan Feng Shui, jauh lebih baik untuk bercocok tanam daripada kamar tidur Haoli di lantai 2 dapur. Haoli menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak akan berhasil. Metode kultivasi yang saya praktikkan mengikuti elemen api. Sementara tempat ini, meskipun menarik energi spiritual dari segala arah, didominasi oleh unsur yin dan dingin. Tidak masalah bagi saya untuk sesekali datang ke sini untuk bermeditasi, membersihkan api jahat yang terkumpul di tubuh saya, dan menyelaraskan yin dan yang. Tetapi jika saya tinggal di sini untuk waktu yang lama dan berkultivasi, saya pasti akan mengalami penyimpangan Qi. Jadi begitulah. Zhao Chen tiba-tiba menyadari, meskipun kau tidak bisa tinggal di sini selamanya, datang ke sini sesekali tetap akan sangat bermanfaat bagimu. Metode kultivasimu menentukan bahwa api yang dalam tubuhmu sangat kuat. Jika kau tidak dapat menyerap energi yin secara berkala untuk menyelaraskannya, kau pasti akan mengalami penyimpangan Qi dan terbakar oleh api yang. Haoli menjawab, masuk akal. Lalu, sambil melirik orang lain di pavilion Lingyun, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian mengadakan perjamuan hari ini? Apakah ini hari ulang tahun kalian? Ini ulang tahun seseorang, tapi bukan ulang tahunku. Zhao Chen tersenyum dan bercerita tentang ulang tahun Lin Sui. Haoli melirik Lin Sui. Lalu Zhao Chen, dan dengan raut wajah penuh arti, ia berkata sambil tersenyum, oh, ini hari ulang tahun nona cantik ini? Kalau begitu aku tidak bisa pulang tanpa hadiah. Bagaimana kalau begini? Aku akan memasak sesuatu yang lezat untuk kalian semua hari ini, sebagai hadiah ulang tahunku untuk nona cantik ini. Sebelumnya, mereka berdua berbicara sangat pelan, dan meskipun orang-orang di sekitar mereka memasang telinga untuk mencoba menguping, mereka tidak dapat mendengar apapun. Hanya kalimat terakhir Haoli yang diucapkan dengan keras, yang langsung mengejutkan semua orang. Siapapun yang pernah ke Lakeside House tahu bahwa Haoli jarang memasak sendiri, dan sangat sedikit orang yang pernah mencicipi masakannya. Namun, semua orang yang pernah menyantap masakannya memuji keahlian memasaknya yang tak tertandingi di dunia. Tak disangka, hari ini warga berkesempatan mencicipi masakan Haoli, dan rasa gembira yang mereka rasakan tak terlukiskan. Haoli tidak berlama-lama dan langsung pergi ke dapur untuk memasak. Bibi ketiga tidak lagi meremehkan Zhao Chen, tetapi dipenuhi rasa ingin tahu. Ia menarik bibinya ke samping dan mengajukan pertanyaan. Ketika dia mendengar bahwa Zhao Chen ternyata adalah bos di balik layar dari merek dukun tersebut dan telah memberikan satu set dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina kepada setiap orang yang pergi ke villa keluarga Lin hari itu, dia langsung menyesalinya sampai tuntas. Bibiku yang ketiga sangat bimbang. Di satu sisi, dia menginginkan dupa yang menenangkan, pil peningkat kecantikan, dan pil peningkat stamina. Di sisi lain, dia terlalu malu untuk meminta semuanya itu kepada Zhao Chen. Untungnya, Zhao Chen sepertinya mengerti apa yang dipikirkannya. Ia mengambil 2 set dupa penenang, pil kecantikan, dan pil peningkat stamina, lalu menghampiri bibi dan pamannya yang ketiga, dan berkata sambil tersenyum, paman ketiga, bibi ketiga, senang bertemu kalian untuk pertama kalinya. Aku tidak punya barang bagus untuk diberikan, tapi ini 2 set produk kesehatan. Kuharap kalian tidak merasa harganya terlalu mahal. Tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Bibi San menyambar 2 set dupa penenang, pil penambah kecantikan, dan pil peningkat stamina, sambil tersenyum lebar. Suplemen kesehatan ini tidak mudah untuk dibeli. Xiao Zhao, kamu terlalu baik, kata Paman San penuh terima kasih. Bibi ketiga juga mengubah kebiasaan pamernya dan terus memuji Zhao Chen. Lin Sui terdiam melihat pemandangan itu. Ia tahu bibi dan keluarganya memang seperti itu. Karena mereka adalah saudara dan orang tua, ia tidak banyak bicara. Setelah semua orang duduk, makanan lezat yang dimasak sendiri oleh Haoli segera disajikan di atas meja. Otaku gendut ini benar-benar membuktikan reputasinya sebagai keturunan aliran Dingxi. Meskipun hidangan di meja ini dibuat dengan bahan-bahan biasa, rasanya begitu lezat hingga hampir membuat orang menggigit lidah. Dalam sekejap, semua orang berubah menjadi serigala lapar, dengan panik menyambar makanan, benar-benar melupakan sopan santun dan sikap anggun seorang wanita. Bercanda. Dengan makanan lezat seperti itu di depanmu, kalau kamu sopan, semuanya akan langsung direbut orang lain, dan kamu akan menangis. Setelah makan malam, Lin Liqiang dan Sui Wanyan pergi bersama kerabat mereka, meninggalkan Zhao Chen, Lin Sui, dan 8 orang lainnya untuk bersenang-senang sendiri. Mereka tidak pergi ke tempat lain. Mereka hanya bernyanyi karaoke di Lakeside House KTV dan berpesta sampai waktu makan malam, lalu kembali ke Lingyun Pavilion untuk makan malam. Kali ini hanya ada 8 orang. Kerabat dan keluarga Lin Sui tidak muncul. Saat makan malam, Zhao Chen mengeluarkan hidangan obat dari daging ular yang dibuat Haoli malam sebelumnya. Makanan berkhasiat obat itu awalnya tidak banyak, dan ia telah menyisihkan setengahnya untuk dibawa pulang ke kampung halamannya untuk orang tua dan kerabatnya di hari tahun baru, sehingga porsinya semakin mengecil. Jadi, ia tidak membawanya keluar untuk makan siang. Sekarang, dengan hanya 8 orang,
Itu sudah hampir tidak cukup. Dia tidak mengeluarkan piring obat empedu ular karena isinya bahkan lebih sedikit. Dia berencana untuk memakannya setelah kultivasinya mencapai tahap tengah alam pembersihan sumsum, agar dia dapat menggunakan efek obatnya untuk memperkuat kultivasinya. Hah, masakan apa ini? Baunya harum sekali. Lin Sue mengendus, merasakan tubuhnya dipenuhi energi hanya dari aroma masakan obat daging ular itu. Meskipun hidangan malam ini masih dimasak sendiri oleh Haoli, tak satu pun hidangan lezat itu yang bisa menandingi hidangan obat daging ular ini. Karena dari segi bahan saja, hidangan ini jauh lebih unggul daripada semua hidangan lezat di atas meja. Zhao Chen tersenyum dan memperkenalkan, masakan obat dari daging ular. Ini adalah hal yang baik. Setelah memakannya, Anda dapat memperkuat tubuh, menyembuhkan penyakit, dan menikmati kesehatan yang baik. Semua orang segera mengambil sumpit mereka dan melahap seluruh panci masakan obat daging ular dalam sekejap, seperti angin puyuh. Setelah itu, kedelapan pria itu menjilati bibir mereka, semuanya tampak masih belum puas. Rasa hidangan obat dari daging ular ini berkali-kali lipat lebih unggul dibandingkan dengan hidangan lezat yang dimasak dengan bahan-bahan biasa. Enak sekali. Aku belum pernah makan yang selezat ini seumur hidupku. Gumam Wu Yan. Yang Zi mengangguk setuju dengan penuh semangat, lalu menghela napas dan berkata lirih. Memikirkan bahwa akan sulit untuk makan makanan lezat seperti itu lagi di masa depan membuat hatiku sakit. 5 orang lainnya mengangguk setuju, dan bahkan Zhao Chen pun mengangguk setuju. Masakan yang dimasak dengan bahan-bahan yang mengandung qi tidak hanya memiliki efek yang luar biasa, tetapi juga rasanya luar biasa lezat. Tak heran jika aliran Dingxi mampu bertahan selama ribuan tahun meskipun dipengaruhi oleh aliran Danyao dan masih kokoh berdiri hingga saat ini. Akan sangat sulit untuk mencicipi makanan lezat seperti itu lagi di masa mendatang. Karena di dunia saat ini, sangat sulit untuk mendapatkan bahan yang mengandung qi. Mungkin aku bisa mencoba menggunakan teknik budidaya pengobatan tradisional Tiongkok untuk menanam sayuran dan tanaman? Sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Chen, dan ia pun mulai mempertimbangkan kelayakan ide ini. Berhasil atau tidak, aku akan mengetahuinya saat aku kembali ke kampung halamanku untuk merayakan tahun baru. Zhao Chen pulang ke rumah pada hari tahun baru tidak hanya untuk mengunjungi orang tua dan kerabatnya, tetapi juga untuk mendirikan pusat pengobatan tradisional Tiongkok di kampung halamannya. Ramuan obat yang ditanam menggunakan teknik budidaya yang diajarkan Wu Peng sangat ampuh, sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi pribadi maupun dijual. Zhao Chen yakin ramuan ini akan laris manis. Ia pasti bisa membantu warga desanya meraih kemakmuran. Bukanlah suatu keterampilan untuk membuat keluarga Anda sendiri kaya. Kemampuan sesungguhnya adalah membantu orang-orang di sekitar Anda menjadi kaya juga. Terlebih lagi, penduduk desa di kampung halaman telah menyumbangkan uang dan tenaga ketika Zhao Chen datang untuk belajar di Universitas Kedokteran Sihua. Mereka adalah para dermawannya. Setetes kebaikan patut mendapat balasan rasa terima kasih. Inilah prinsip perilaku Zhao Chen.